Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang Ibnu Hajar, kisah inspiratif seorang ulama yang terkenal dengan kisahnya yang unik. Mari kita belajar bersama. Madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu memasuki masa kejayaan pada akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9 Hijriah. Meskipun adanya guncangan sosial politik pada abad tersebut, para penguasa saat itu memberikan perhatian besar demi perkembangan madrasah dan perpustakaan. Tak lupa, mereka juga memberikan motivasi dan dukungan kepada para ulama dengan jabatan. Perkembangan madrasah pada saat itu pula membuat nama seorang ulama Ibnu Hajar al-Asqalani populer. Walaupun pada masa sekolahnya ia dikenal tidak cukup pandai, akan tetapi bakat dan kesungguhannya dalam belajar mampu membuat beliau menjadi ulama besar pada masanya. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki nama lengkap Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani al-Asqalani. Beliau lahir pada 12 Syaban tahun 773 Hijriah. Mengenai tempat kelahirannya ada banyak perbedaan pendapat, seperti di kota Asqalan, Palestina, dan Mesir. Ibnu Hajar al-Asqalani tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu. Ayahnya sudah meninggal ketika ia berusia 4 tahun dan ibunya pada saat Ibnu Hajar al-Asqalani balita. Meski tumbuh sebagai anak yatim piatu, Ibnu Hajar al-Asqalani sukses dan populer sebagai seorang ulama. Karyanya yang berjudul Fath al-Bari atau Kemenangan Sang Pencipta merupakan syarah atau penjelas atau komentar atas kitab sahihnya Imam Bukhari. Bahkan, banyak pula ulama yang sepakat sebagai kitab penjelasan yang paling detail yang pernah dibuat. Ibnu Hajar telah banyak berkelana menimba banyak ilmu di berbagai tempat. Namun, ia belum pernah merasa cukup dengan ilmu yang diperoleh, hingga pada akhirnya ketika ia sudah mendapatkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan dirasa cukup, Ibnu Hajar kembali ke Mesir dan menetap sampai akhir hayat. Selama menetap di sana, Ibnu Hajar tercatat pernah menjadi qadhi atau hakim yang menganut madhab Syafi'i selama 21 tahun. Dari menimba ilmu, ada cerita menarik mengenai Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani semula adalah seorang santri yang kurang pandai. Beliau belajar kepada gurunya sampai beberapa tahun, namun ia masih tertinggal. Hingga akhirnya dia pun berputus asa. Ia pun mohon diri kepada gurunya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai memperbolehkan Ibnu Hajar pulang, akan tetapi beliau berpesan supaya jangan berhenti belajar sesampainya di rumah. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan hujan pun turun dengan lebat. Ia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Oleh karena hujan tak kunjung reda, ia pun memutuskan masuk lebih dalam ke gua sehingga dapat duduk-duduk di dalamnya. Pada saat itulah terdengar suara gemercik. Karena penasaran, ia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara itu berasal dari gemercik air yang menetes pada sebuah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Ia berpikir batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Berarti aku kurang lama belajar. Setelah berpikiran demikian, akhirnya Ibnu Hajar tidak jadi pulang. Ia memutuskan untuk kembali ke madrasah. Semangatnya kembali tumbuh untuk belajar kepada gurunya. Akhirnya Ibnu Hajar kembali ke madrasah. Ia ingin belajar lebih lama dan lebih tekun. Di madrasah ia belajar dengan tekun dan rajin serta tidak mengenal putus asa. Usaha tersebut tidak sia-sia. Ia menjadi seorang ulama, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua, kemudian beliau diberi nama Ibnu Hajar atau anak batu. Itulah sedikit kisah dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang tumbuh dan besar menjadi ulama terpandang meski saat menjadi santri beliau tidak cukup pandai. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada hanyalah sikap yang kurang rajin. Semoga dari kisah ini membuat kita untuk tetap semangat dan belajar sampai ajal menjemput. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.